meneladani kehidupan Nuh. Marilah kita membaca Kejadian 6 ayat 5 sampai 22. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kisah Nuh adalah kisah seorang yang bergaul dengan Tuhan di tengah orang-orang yang memilukan hati Tuhan. Inilah yang harus kita teladani, khususnya dalam menyongsong tahun baru 2022 ini, dan juga untuk seterusnya dalam kehidupan kita. Dalam Kejadian 6 ayat 5-6 tadi dituliskan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, dan semua hal ini memilukan hati Tuhan. Namun walau orang-orang di sekeliling Nuh semuanya jahat, Nuh tidak mau ikut dengan kejahatan mereka. Hati orang-orang pada zaman Nuh selalu mau berbuat jahat. Begitupun Nuh tidak mau menjadi seperti mereka. Justru Nuh hidup
bergaul dengan Tuhan. Hidup Nuh sungguh berbeda dengan mereka. Kita juga bisa hidup demikian di saat sekarang ini. Kita dapat hidup berbeda dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam Kejadian 6 ayat 11-12 tadi dituliskan bahwa hidup manusia di bumi penuh dengan kekerasan, dan semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Sepertinya mustahil bagi Nuh untuk tetap hidup baik, hidup benar, dan hidup kudus pada masa seperti itu. Sebab tiap-tiap orang hanya menjalankan keinginannya sendiri. Setiap orang memuaskan hawa nafsunya. Setiap orang berbuat sesuka hatinya. Setiap orang menganggap berbuat jahat adalah hal yang normal. Kejahatan dan kekerasan adalah gaya hidup mereka. Mereka tidak takut akan Tuhan. Semua orang pada masa itu menjalankan satu kehidupan yang rusak. Namun Nuh dapat hidup menang di tengah semuanya itu. Nuh tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Kita juga dapat hidup menang di masa sekarang ini. Bagaimanapun keadaan orang-orang di sekeliling kita, jika kita memilih untuk tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Tentulah orang-orang di sekeliling Nuh tidak menyukai gaya hidupnya yang berbeda dengan mereka. Tentulah mereka kesal, bahkan marah kepada Nuh karena tidak mau menjadi seperti mereka. Tentulah mereka mengejek Nuh, memfitnah Nuh, menganiaya Nuh, karena memang kecenderungan hati mereka adalah jahat semata-mata. Tetapi semua hal itu tidak membuat Nuh berkompromi dengan dosa. Nuh tentunya kesepian dan selalu sendirian di tengah keramaian orang. Namun Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Marilah kita meneladani Nuh. Biarlah kita juga mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Marilah kita meneladani Nuh yang hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Kejadian 6 ayat 8-9 menuliskan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jika kita hidup bergaul dengan Tuhan, itu juga akan nampak dari hidup kita yang benar dan tidak bercela. Jika dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang hidup benar, hidup tidak bercela, hidup bergaul dengan Tuhan, ini bukanlah berarti Nuh sempurna dan tidak pernah berbuat dosa. Tetapi Nuh hidup takut akan Tuhan di tengah semua orang sejamannya yang hidup tidak takut akan Tuhan dan tidak peduli akan hukum-hukum Tuhan. Apakah kita juga seperti Nuh? Apakah kita hidup bergaul dengan Tuhan? Apakah kita hidup benar dan tidak bercela? Nuh bisa saja membuat pilihan yang berbeda. Nuh bisa saja berkompromi dengan dosa dan kejahatan orang-orang di sekitarnya. Nuh bisa juga membuat alasan bahwa karena orang-orang di sekelilingnya begitu jahat, maka walaupun ia sebenarnya tidak mau berbuat jahat, tetapi akhirnya ia harus ikut arus seperti mereka, supaya ia dapat bertahan hidup, supaya ia tidak diejek, supaya ia tidak dikucilkan, supaya ia tidak dianggap aneh, dan seterusnya. Namun Nuh tidak membuat pilihan yang salah seperti itu. Nuh tidak membuat alasan-alasan supaya boleh ikut berdosa dan berbuat jahat. Biarlah kita juga tidak membuat pilihan yang salah
dan tidak membuat alasan-alasan untuk boleh hidup dalam dosa. Marilah kita membuat pilihan yang benar seperti Nuh. Bagaimanapun kejahatan di sekeliling kita, kita tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Kita tetap hidup bersekutu dengan Tuhan. Kita tetap hidup kudus, tetap hidup dalam kasih, tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup seturut firman Tuhan. Janganlah kiranya seseorang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan, namun hidupnya sama seperti orang dunia yang tidak takut akan Tuhan, ataupun hidupnya tetap sama dengan saat sebelum ia mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yakni hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan, hidup yang tetap diikat dosa, dan ia menikmati kejahatan tersebut. Janganlah ada kita yang hidup demikian. Hidup kita seharusnya mengalami perubahan dan pertumbuhan sejak saat pertama kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang berdosa, yang jahat, dan kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Efesus 4 ayat 22 sampai 24 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bila kita hidup bergaul dengan Tuhan seperti Nuh, maka kita tidak akan dapat dikalahkan oleh kejahatan orang-orang di sekitar kita. Justru kita dapat dipakai Tuhan untuk menjadi terang dan garam di dunia ini, yang membawa pengharapan dan keselamatan kepada mereka. Marilah kita juga meneladani Nuh yang patuh kepada perintah Tuhan. Kejadian 6 ayat 22 menuliskan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jika kita hidup bergaul dengan Tuhan, itu juga akan nampak dari hidup kita yang patuh kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera, dan Tuhan memberikan ukurannya dan detil lainnya kepada Nuh, maka Nuh patuh sepenuhnya kepada perintah Tuhan tersebut. Dalam hal ini, yang perlu kita ingat adalah pada masa itu belum pernah terjadi hujan lebat sehingga terjadi banjir seperti di zaman sekarang ini, dan belum pernah orang melihat sebuah bahtera, apalagi yang besarnya seperti yang sedang dibangun Nuh. Dapat dibayangkan banyaknya pertanyaan orang-orang ketika Nuh mulai membangun bahtera. Mereka tentunya sangat heran melihat kelakuan Nuh, apalagi ketika mereka mendengar penjelasan Nuh bahwa Tuhan akan menghukum bumi dengan mendatangkan air bah. Itu sebabnya ia membangun bahtera seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan Nuh tentunya mengajak mereka bertobat dan mengajak mereka untuk ikut masuk ke dalam bahtera, sebab Alkitab menuliskan bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran. Namun sayangnya tidak ada di antara mereka yang mau mendengarkan Nuh, sebab mereka tidak mau bertobat. Kemungkinan besar mereka semua berkata bahwa Nuh sudah gila. Namun Nuh tetap patuh kepada Tuhan. Bahtera yang dibangun Nuh adalah bahtera yang sangat luar biasa besarnya. Dan pada masa itu
Tidak ada tenaga mesin seperti sekarang. Nuh harus tekun, Nuh harus bekerja keras sambil terus menanggung celaan dan tertawaan dari orang-orang jahat sezamannya. Dibutuhkan waktu lama sekali, bertahun-tahun, sampai akhirnya bahtera itu selesai. Selama itu Nuh tetap taat, Nuh tetap setia, Nuh tetap bergaul dengan Tuhan. Inilah yang harus kita teladani. Mari dengan jujur kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita seperti Nuh? Apakah kita tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Apakah kita tetap setia kepada panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Atau apakah kita hendak berhenti dan menyerah karena terpengaruh akan keadaan sekitar kita, atau karena ejekan dan aniaya yang kita terima? Janganlah kiranya demikian. Marilah kita senantiasa mengingat kisah Nuh dan teladanilah Nuh ini. Walaupun Nuh sendirian dan akhirnya ia hanya ditemani 7 orang keluarganya, namun Nuh tetap percaya dan patuh kepada Tuhan. Milikilah sikap hati dan gaya hidup seperti ini. Walau orang banyak di sekeliling kita tidak mengerti apa yang sedang kita lakukan, marilah kita tetap percaya dan patuh kepada Tuhan. Ingatlah juga bahwa Nuh tidak pernah melihat hujan lebat yang mengakibatkan banjir, apalagi air bah. Nuh tidak mengerti bagaimana caranya air bah dapat terjadi. Namun Nuh percaya kepada Tuhan dan Nuh patuh kepada Tuhan. Walau tentunya kita tidak mengerti mengenai semua hal, namun bagian kita adalah senantiasa percaya dan patuh kepada Tuhan. Percaya dan patuh kepada firman Tuhan setiap hari. Nuh hidup dengan iman, hidup dengan percaya, dan Nuh taat atau patuh sepenuhnya kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 7 berkata, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Marilah kita juga hidup dengan iman, hidup dengan percaya, dan hidup taat atau patuh sepenuhnya kepada Tuhan. Marilah kita meneladani Nuh yang selalu memberitakan kebenaran. 2 Petrus 2 ayat 5 berkata, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Jika kita hidup bergaul dengan Tuhan, itu juga akan nampak dari hidup kita yang senantiasa memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan. Bagian Nuh adalah terus memberitakan kebenaran. Jadi bagian kita juga adalah terus memberitakan kebenaran. Mari kita beritakan Tuhan Yesus yang mengasihi, Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Tidak ada jalan lain kepada Bapa di sorga selain melalui Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita manusia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain
yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan semua manusia harus membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat ketika ia masih hidup di dunia ini, agar ia tidak dihukum kelak setelah meninggalkan dunia ini. Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi marilah kita tidak henti-hentinya memberitakan kebenaran ini, berapapun harganya, karena setiap jiwa adalah berharga di mata Tuhan. Tuhan mau setiap orang bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oleh sebab itu, pastikanlah kita semua sudah menerima Tuhan Yesus sebagai penebus kita dan juru selamat kita, sehingga kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sangat menantikan saat kedatangan Tuhan kembali. Dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebelum saat itu tiba, keadaan dunia akan mirip seperti keadaan Nuh pada zamannya. Matius 24 ayat 38 sampai 39 berkata, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat di atas menggambarkan bahwa kehidupan manusia sebelum kedatangan Tuhan adalah penuh dengan kepentingan diri sendiri, sehingga mereka tidak lagi memperdulikan Tuhan dan tidak lagi memperdulikan hal-hal rohani. Tentunya tidak salah jika seorang manusia makan dan minum atau kawin mengawinkan, namun janganlah sampai seseorang begitu fokusnya kepada kehidupannya sendiri untuk memuaskan semua keinginannya dengan cara apapun, sehingga ia tidak lagi mengingat Tuhan penciptanya dan tidak lagi takut akan Tuhan. Maka akhirnya kecenderungan hatinya adalah jahat semata-mata, sebab ia tidak mau dihalangi dalam memuaskan nafsunya. Itulah yang terjadi pada zaman Nuh. Semua orang memuaskan nafsunya. Semua orang sangat jahat. Semua orang menjalankan kehidupan yang rusak, di mana tidak ada lagi batasannya. Semua mau berbuat sesuka hatinya, dan itu sungguh memilukan hati Tuhan. Janganlah pernah kita demikian. Janganlah kita memilukan hati Tuhan. Marilah kita memilih untuk menyenangkan hati Tuhan saja, untuk senantiasa bergaul dengan Tuhan. Marilah kita menetapkan hati kita, bagaimanapun keadaan di sekeliling kita, kita dapat menjadi pemenang. Kita dapat tetap bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan,
mendengarkan suara Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Dalam menyongsong tahun 2022, biarlah kita selalu ingat meneladani hidup Nuh yang bergaul dengan Tuhan. Di mana itu berarti kita meneladani Nuh untuk selalu, yang pertama, hidup benar, hidup kudus, dan hidup tidak bercela seperti Nuh. Yang kedua, patuh dan percaya kepada Tuhan berapapun harganya. Walau bagaimanapun aniaya yang terjadi, mari tetap setia mematuhi tugas dan panggilan Tuhan dalam hidup kita seperti Nuh. Yang ketiga, menjadi pemberita kebenaran. Dan jangan biarkan apapun menghentikan kita dari memberitakan firman Tuhan seperti Nuh. Mari kita beritakan Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Mari kita terus memberitakan Injil dan memuridkan jiwa-jiwa. Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Janganlah pernah berhenti atau menyerah, tetapi marilah sama seperti Nuh, walaupun hanya ia sendiri dengan keluarganya saja, ia tetap setia mengikut Tuhan, mematuhi Tuhan, dan menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ingatlah lagu rohani yang berkata, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai selama-lamanya. Filipi 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin dan amin.